Jadi Separuh-separuh aja. ya sebetulnya punya anak gitu. Bismillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin saya. Hari ini dalam rangka kita juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hampir di seluruh majelis-majelis taklim Pak Ustaz, saya selalu mengingatkan kepada kita semua. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang ketauhidan kita kepada Allah. Karena tauhid ini sangat penting Bapak Ibu. 13 tahun dakwah Rasulullah di Makkah itu tauhid. Rasulullah belum diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat, belum diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, belum diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, belum diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi 13 tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Rasulullah lewat malaikat Jibril, yakni tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ketauhidan? Mengenalkan Allah, mengenalkan seluruh alam jagat raya ini bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah. Mengenalkan kepada umat bahwa siapa kita, siapa diri kita, dari mana kita, sedang di mana kita, akan kemana tujuan kehidupan kita. Mengenalkan bahwa kita ini adalah hamba, bahwa kita ini adalah makhluk, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketauhidan kita betul-betul menjadikan diri kita adalah hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggal di masjid selama 3 tahun. Setelah itu merantau ke Batam. Ketika merantau ke Batam, 6 tahun tinggal di masjid. Kenapa itu saya sampaikan? Di masjid inilah saya tinggal selama 6 tahun Ustaz. Yang sebelah kanan ini, Ibu, ini kamar saya. Yang di belakang Ustaz, Ibu saya tanya Ibu ini, disinilah saya tinggal selama 6 tahun. Jadi kata Pak Imam, Safari Ramadan dikenal sebagai politisi Surau. Pondoknya bukan pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa, yang ada di kawah di Taluk, tidak. Pondok pesantrennya adalah di masjid. 3 tahun waktu sekolah, 6 tahun waktu tinggal di masjid Baitul Jannah. Jadi 9 tahun saya tinggal di masjid. Waktu itu Bapak dan Ibu, bulan Ramadan datang. Ketika bulan Ramadan datanglah para mubalik tanpa Ustaz. PMB mengisi pengajian kultur Ramadan. Saat itu PMB-nya tak datang. Ketika PMB-nya tak datang, saya disuruh oleh pengurus masjid di saat itu untuk menggantikan Pak Ustaz yang datang. Ceramahlah saya, mimbarnya waktu itu Bu di sini. Ketika lagi ceramah, adalah seorang perempuan di sebelah kiri. Ketika saya lagi berceramah, terbersitlah hati. Ketika sudah selesai, waktu itu saya masih lajang, masih menjadi ketua pemuda remaja masjid. Langsung kita umumkan kepada seluruh remaja masjid, malam ini jangan pulang dulu karena kita ada tadarusan. Ternyata perempuan yang cantik sebelah kiri jadi tinggal pulang di masjid. Disitulah saya dapat orang rumah saya ini. Mana orang rumah saya ini? Jadi salawat Nabi itu kita doakan Nabi kepada Allah agar Allah turunkan karunia-Nya kepada Nabi dan keluarganya, bahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Paham Ibu? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, curahkanlah karunia-Mu, curahkanlah kebaikan-kebaikan-Mu kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kalau itu bunyi salawat Nabi,
artinya adalah kita mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menurunkan rahmat, menurunkan rahmatnya, menurunkan karunia-Nya, mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, kekasih Allah. Untuk apa lagi kita mendoakan Nabi, Pak Ustaz? Bukankah Rasulullah dosanya yang dahulu, dosanya yang sekarang, dosanya yang akan datang dihapus oleh Allah? Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini dijamin oleh Allah masuk surga? Untuk apa lagi kita mendoakan Nabi? Kita mendoakan Nabi ini merupakan tanda penghormatan kita, tanda kemuliaan kita, tanda cintanya kita, tanda rindunya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita memuliakannya, Allah pun memuliakan Rasulullah. Malaikat pun mendoakan memuliakan Rasulullah. Makhluk Allah yang lainnya memuliakan, menghormati Rasulullah. Apalah lagi kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu banyak pengorbanannya untuk kita. Kalaulah bukan karena Rasulullah, kita tidak mengenal diri kita, kita tidak mengenal Allah,